Halo semuanya, balik lagi bersama Flora Monica di channel Ni Hao Indonesia. Nah, kali ini kita bakalan jelasin ke kalian gimana sih caranya cari rumah di Taiwan untuk kos-kosan atau rumah. Nah, sebenarnya untuk cari rumah sendiri itu agak susah gampang sih. Rumahnya banyak, tapi cari yang pas buat kamu itu lumayan butuh usaha sedikit nih teman-teman. Tapi tenang aja, kita kali ini akan kasih tahu kalian gimana sih caranya dan triks-triksnya untuk cari rumah di Taiwan yang pas buat kamu. Banyak banget cara yang kalian bisa pakai kalau kalian mencari rumah nih teman-teman. Nah, contohnya adalah seperti ini nih. Kalau misalnya kalian merasa kalian Mandarin yang kurang bagus, kalian bisa buka Facebook grup seperti ini karena mereka biasanya berbasis dalam bahasa Inggris. Jadi kalian juga lebih lebih nyaman dan lebih ngerti juga dalam mencari rumah. Tapi untuk harganya biasanya juga lebih mahal nih teman-teman. Kalau kalian mau mencari rumah yang lebih bervariasi dan lebih banyak pilihannya dan dengan harga yang bervariasi juga, kalian bisa menggunakan aplikasi 591. Untuk aplikasi 591 ini memang rajanya untuk pencarian rumah di Taiwan ya teman-teman. Biasanya orang Taiwan mencari ini karena harganya bervariasi dan sesuai dengan budget kamu juga. Dan kalian juga bisa cari di seluruh Taiwan. Nah, tapi sayangnya untuk aplikasi ini berbasis bahasa Mandarin. Jadi kalian butuh bisa bahasa Mandarin sedikit-sedikit untuk memakai aplikasi ini. Tapi tenang aja, untuk kali ini kita akan ajarin kalian gimana caranya pakai aplikasi 591 nih teman-teman. Nah, kalian buka dulu nih aplikasi 591-nya. Terus kalian bisa pilih yang Zuu. Nah, kalian perhatiin ya di bagian atas ini, itu adalah jenis kota kalian maunya seperti apa, dan budget kalian. Yang pertama kita pilih kotanya dulu ya. Kotanya contohnya kita mau di Taipei. Nah, ini tuh ada kota-kotanya nih teman-teman. Kalian tinggal sekolah di mana, mau di Taichung, Taoyuan, Kaohsiung, Hsinchu, itu ada semua. Misalnya kita pilih yang di Taipei. Terus yang sebelah sini itu adalah daerahnya nih teman-teman. Kalian tinggal di daerah Taipei yang di bagian mananya nih? Ada yang di Ta'an, ada yang di Neihu, dan lain sebagainya. Misalnya kita pilih yang di Shilinju. Nah, langsung keluar nih teman-teman, banyak pilihannya. Nah, untuk filter yang kedua itu adalah jenis-jenis rumahnya nih teman-teman. Kalau untuk jenisnya sendiri sebenarnya ada banyak banget, tapi yang perlu kalian perhatiin itu biasanya cuma 3 nih teman-teman, yaitu ada Yafang, ada Fenzu Taofang sama Tuli Taofang. Nah, untuk Yafang ini sendiri adalah rumah yang kamar mandinya di luar teman-teman. Jadi untuk tingkatan harganya pun juga paling murah. Untuk yang Fenzu Taofang itu biasanya satu rumah tapi dibagi-bagi jadi kamar-kamar lagi nih teman-teman. Jadi harganya akan lebih murah. Nah, untuk yang Tuli Taofang sendiri itu satu rumah, satu alamat kalian sendiri. Jadi otomatis harganya pun pasti akan lebih mahal. Nah, untuk tingkatan harganya biasanya Tuli Taofang itu paling mahal nih teman-teman. Baru yang kedua ada Fenzu Taofang, sama yang paling murah adalah Yafang. Yang ketiga itu ada Zucin, atau kalian budgetnya kalian tuh berapa sih? Mau 5.000, mau 10.000, atau kalian juga bisa ketik sendiri di bagian bawah. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya preferensi khusus atau kebutuhan khusus, kalian bisa kosongin aja nih teman-teman, biar pilihan rumahnya bisa lebih banyak. Nah, sekarang udah keluar semua nih pilihan yang tadi kita udah pilih di filter. Nah, coba kita lihat-lihat ya. Misalnya kita tertarik sama rumah yang ini nih teman-teman, yang harganya 8.500. Kalian bisa cek dulu nih teman-teman foto-fotonya, kamarnya seperti apa. Dan aku saranin kalian harus kesana dulu ya teman-teman sebelum kalian benar-benar memesan atau okein kamar ini. Di sini harganya itu 8.500 per bulan. Terus Yacin ini artinya adalah deposit teman-teman. Dan di sini dia tulis kalau 2 bulan deposit. Jadi kalau misalnya kalian waktu daftar dan kalian mau bayar, karena dia depositnya 2 bulan ditambah 1 bulan lagi untuk kalian bayar kos-kosannya, jadi total kalian harus bayar 8.500 dikali 3. 2 bulan deposit yaitu 8.500 dikali 2 plus 8.500 untuk 1 bulan pertama nih teman-teman. Jadi total waktu kalian pertama bayar 8.500 kali 3, tergantung dari deposit yang dia tulis. Jadi setelah kalian masa kontraknya habis dan kalian keluar, deposit ini bisa balik ke tangan kalian. Lalu yang kedua itu adalah luasnya nih teman-teman. Luas kamarnya kalau di sini ditulis 7,5 ping, atau kalau misalnya meter persegi kita bisa kalikan 3,3 meter persegi. Terus untuk kamarnya sendiri, untuk gedungnya dia ada liftnya nih teman-teman. Jadi kalian bisa perhatiin apakah gedungnya ini ada liftnya atau nggak ada liftnya, tergantung dari apa yang dia tulis di sini.
Terus untuk Senfenyaojiu itu kalian bisa lihat apakah murid bisa di sana atau hanya bekerja bisa di sana. Jadi kalian juga bisa lihat di bagian ini. Terus, nah ini yang penting nih teman-teman, yaitu ada Xingbiaojiu, yaitu adalah orang yang bisa meninggali tempat di sini. Apakah bisa cewek cowok atau hanya cowok aja atau hanya cewek aja. Nah, ini teman-teman dari kontrak yang aku bilang tadi, yaitu kontraknya 1 tahun kalau di tempat ini. Tapi biasanya sih 1 tahun. Tapi kalau misalnya di kontrak-kontrakan yang lain, biasanya ada yang cuma 1 bulan atau 2 bulan, tergantung dari Fangtongnya sendiri teman-teman. Nah, untuk bagian di bawah ini adalah fasilitas yang bisa kalian dapatkan atau kalian gunakan setelah kalian tinggal di tempat ini teman-teman. Jadi yang ada kasurnya, ada kursinya, ada AC-nya, tergantung dari preferensi kalian masing-masing. Nah, kalau yang di bawah ini tuh ada mapnya nih teman-teman. Jadi kalian bisa tahu dan cek langsung lokasinya tuh di mana lebih persisnya. Apakah dekat dengan MRT atau tempat yang kalian mau seperti sekolah atau tempat kerja kalian. Terus kalau misalnya kalian semuanya udah cek, udah oke, kalian udah seneng dengan kamar ini, kalian bisa langsung chat atau telepon ke agen atau Fangtongnya nih teman-teman. Di bagian bawah ini ada tulisan kalian mau telepon yang warna hijau atau kalian mau chat langsung ke agensi atau Fangtongnya untuk kalian janjian ketemuan. Sekarang kalian udah tahu kan gimana caranya pakai aplikasi 591 untuk mencari rumah. Nah, setelah kalian ketemu sama Fangtongnya, ada beberapa hal yang kalian harus pastiin lagi nih teman-teman. Yang pertama, ada atau tidaknya biaya agent. Karena biasanya kalau kalian melalui agent, itu ada biaya agentnya teman-teman. Kalau di Taiwan biasanya setengah dari harga rumahnya. Tapi ini cuma bayar di uang mukanya doang ya teman-teman, bukan bayar per bulan. Terus kalian juga harus tahu gimana sih caranya menghitung listrik di rumah kalian. Berapa NT per kWh-nya atau cara menghitungnya. Biasanya sih kalau standarnya di Taipei itu hitungannya 3-5 NT per kWh teman-teman. Yang ketiga, ada nggak sih biaya tambahan untuk internet, listrik, atau TV, atau yang lain-lain segala macamnya. Selanjutnya adalah adakah biaya untuk kualife. Biasanya kalau rumah kalian bagus, ada satpamnya, itu biasanya ada biaya ini teman-teman, karena satpamnya itu bisa bantuin kalian untuk buangin sampah kalian atau bisa menjaga keamanan rumah kalian. Kalian juga harus pastiin apakah air panasnya itu pipa atau gas ya teman-teman. Kalau bisa sih kalian hindarin yang gas teman-teman, karena kalau yang gas ini sebenarnya agak rempong, karena kalian harus pesan lagi gasnya, harus telepon lagi gasnya, dan lain sebagainya. Kalian juga harus tahu nih gimana caranya membuang sampah di tempat kos-kosan kalian. Adakah orang yang akan membantu kalian dalam membuangkan sampah atau enggak? Kalau misalnya nggak ada orang yang membuangkan sampah untuk kalian harus tahu nih jadwal-jadwal truk sampah yang akan lewat di dekat rumah kalian. Karena kalau di Taiwan biasanya kita buang sampahnya itu nunggu truk teman-teman, jadi ada jadwalnya masing-masing. Kita nggak bisa buang sampah sembarangan. Terus kalau misalnya kalian suka untuk memelihara binatang, kalian juga harus tanya ke Fangtongnya apakah diperbolehkan untuk memelihara binatang atau tidak. Yang terakhir yang gak kalah pentingnya itu, kalian juga harus tahu adakah di tempat kalian tempat cucinya, mesin cuci, mesin pengering, atau tempat jemurnya nih teman-teman. Karena biasanya ini tuh adalah hal yang paling sering kalian lupakan, tapi juga paling penting untuk kalian cuci baju. Gimana teman-teman? Susah-susah gampang kan untuk cari rumah di Taiwan? Semoga dengan video ini bisa membantu kalian dalam menemukan kos-kosan atau rumah idaman buat kalian. Cukup sekian video kali ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Bye-bye!